Atas kemurahan, kebaikan-Mu Bapa, sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Ini semuanya adalah anugerah kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah tengah kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan ditaburkan di tempat ini. Kami hikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebih menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk dengan Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu sama siang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Baik, juga jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita bagi sebentar, kita angkat Alkitab kita. Mari yang tidak bawa Alkitab boleh berdiri, numpang kepada kiri kanannya yang ada bawa Alkitab, ya. Mari sama ikut saya ucapkan. Saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya dan saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus sekarang ini juga. Amin. Saya beri dengan Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Sekarang memulainya dengan ayat 4a dan 4b, dan Bapak Ibu saudara Tuhan melanjutkan dengan ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 15. Saya akan lebih dahulu membacanya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Ya, Tuhan Yesus yang baik, ya, puji nama Tuhan. Tadi pagi Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan, ya, saya sangat diberkati Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kembali bahwa kita punya Allah adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, jadi Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan tadi pagi mengatakan
kita nggak boleh percaya kepada Tuhan hanya kotak-kotak, ya. Kita nggak boleh percaya kepada Allah saja, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kita percaya kepada 3 pribadi, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Dia adalah satu, dia juga 3. Saya mengatakan kita percaya kepada Allah Bapa, ya, Allah itu Bapa, Yesus Kristus yaitu Yesus Tuhan kita, dan Roh Kudus. Kita percaya Allah adalah pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya, dan oleh karena kasih-Nya maka kita boleh berkumpul pada siang hari ini. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Amin. Dan kita percaya kepada kuasa Roh Kudus ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam beban berat, maka Roh Kudus itu akan menopang kita. Amin. Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan sangat memberkati saya pribadi. Saya percaya juga firman Tuhan pada siang hari ini akan memberkati kita semuanya, ya. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, hati yang benar terbuka untuk diterima firman Tuhan, ya. Karena saya sering melihat di renungan itu, di media sosial saya mengatakan jangan skip, ya, dengar sampai habis, jangan di skip, dengar sampai habis, ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengunci pintu hati kita, maka kita tidak akan menerima apa yang Tuhan mau memberkati kita pada siang hari. Amin. Bapak Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Bapak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, apabila saatnya datang, kita harus ingat, kita harus kuat bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semuanya Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita tahu sebelum kita mengalami semuanya ini, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah mengalami. Di ayat pasal Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 20, saya akan membacakan untuk kita semua. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak Tuhan, ya mungkin kita dalam hidup dalam kebenaran itu, ya seperti firman Tuhan katakan, bahwa kita akan mengalami penganiayaan ataupun pertolakan, ya penolakan daripada orang-orang yang tidak menerima kebenaran, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingatlah, Tuhan sudah mengatakan, Dia sudah mengalami 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah mengalami. Oleh sebab itu kalau hari ini kita mengalaminya, jangan kaget, jangan terkejut, karena Tuhan kita sudah mengalami semuanya ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita sudah mengalahkan dunia ini. Maka kita yang percaya pada Tuhan, kita yang lahir daripada Allah, kita juga mampu mengalahkan dunia ini. Amin. Ada hamba Tuhan mengatakan, jika iblis tidak bisa membuat engkau berbuat dosa, maka iblis akan membuat apa? Membuat engkau kecewa. Hati-hati. Saat ini di akhir zaman, iblis sedang menabur roh kekecewaan, sehingga kamu kecewa kepada Tuhan, sehingga kamu kecewa kepada sesama anak Tuhan. Ingat, ini adalah cara-cara iblis. Dia akan menggoda engkau, dia akan membuat engkau kecewa, membuat engkau kecewa terhadap suami, membuat engkau kecewa terhadap istrimu, membuat engkau kecewa terhadap sama anak Tuhan. Inilah salah satu cara iblis. Bapak Ibu Tuhan, jangan terpancing, ya, jangan terpancing. Yaitu iblis berusaha membuat kita kecewa dan membuat kita menolak Tuhan, dan membuat kita tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, membuat kita tidak lagi berdoa, membuat kita tidak lagi mencari Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1, saya membacakan untuk kita semuanya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan mengingatkan kepada para muridnya
yaitu jangan kecewa, jangan menolak Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mereka andalkan, Tuhan yang mereka kasihkan sedang diperlakukan tidak adil, sedang disiksa, sedang diludah, sedang ditampar, sedang dicambuk, bahkan dihukum, digantung dan sekali itu. Tetapi Paulus mengatakan, semuanya ini janganlah kamu kecewa, janganlah kamu menolak aku. Berarti Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau para muridnya percaya bahwa dia melakukan semuanya itu demi umat manusia. Dia melakukan semuanya ini untuk membuktikan dirinya itu peduli kepada manusia, dirinya itu mengasihi manusia. Ya, jadi jangan pernah kecewa karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin manusia sering membuat kita kecewa, mungkin manusia sering membuat kita terluka, tetapi bagi Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu semua itu bisa terjadi, tapi ingatlah kita ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menguatkan kita sehingga kita bisa melewati semuanya ini. Dan di sini kita melihat bahwa firman Tuhan, kasih Tuhan sangat berbeda, ya. Jikalau manusia itu kita mendapati dia berbuat salah atau berbuat tidak berkenan kepada kita, ya, maka dalam hati kita timbul itu apa? Jika dia dihukum, maka hati kita akan sangat senang. Ya. Ketika orang yang berbuat dosa, ketika orang berbuat jahat, ketika dia dihukum, hati kita sangat senang. Hati kita sangat bergembira. Ya. Kena hukum dia. Hati kita sangat senang. Itulah hati manusia. Tetapi kasih Allah sangat berbeda bagi Tuhan. Ketika Tuhan bukan nggak tahu, tapi Tuhan kita tahu. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita sering jatuh dalam dosa, bahkan kita sering melakukan dosa. Tetapi kita melihat Tuhan bukan menolak kita, tetapi Tuhan malah merangkul kita. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita supaya kita boleh dekat kepada Dia. Ya, oleh sebab itu mari kita minta hati seperti hati Tuhan, yang sanggup untuk mengampuni, yang sanggup untuk mengasihi orang yang telah berusaha membuat kita kecewa. Dan percayalah, ketika kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, ketika kita mendapat hati daripada Tuhan, percaya, tidak ada kuasa manapun, tidak ada roh manapun lagi yang sanggup membuat kita kecewa. Amin. Tadi lagu sudah mengatakan, kita adalah umat pemenang. Kita orang merdeka, kita orang menang. Berarti kita sudah menang terhadap kekecewaan. Kita tidak akan kecewa lagi. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya. Dan para murid semuanya merasa duka cita. Karena apa? Tuhan yang mereka kasihi, Yesus yang mereka kasih itu mengatakan Dia akan pergi, akan meninggalkan mereka semuanya. Maka para murid itu merasa sedih. Tetapi Yesus berkata, ya, jangan sedih, jangan berduka cita, ya, karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya berduka cita, tetapi Tuhan menghendaki anaknya setiap hari boleh senang, boleh gembira, punya salom, punya damai sejahtera pada surgawi. Ya, ingat firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat patah mengeringkan tulang. Ketika kita tidak semangat lagi, ketika kita duka cita berkepanjangan, maka kita tambah sengaja kita sedang mengundang sakit penyakit dalam tubuh kita. Mari kita setiap hari berdoa, minta Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus, Roh penghibur, menolong kita, beri kita kekuatan. Ya, saya setiap hari berdoa, setiap pagi saya berdoa, Tuhan berikan saya roh yang takut akan Engkau, hormat akan Engkau, setia kepada Engkau, dan hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan-Mu sepanjang umur hidup saya, Tuhan. Sampai kelak Engkau datang kedua kali, menjemput saya pulang ke surga bersama-sama Tuhan. Ya. Saya berdoa setiap hari, karena saya sadar, ya, kita sebagai manusia berdosa, kita sebagai manusia masih dalam kedagingan ini, kita sering jatuh ke dalam dosa. Kita sering melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa setiap hari,
minta Roh Kudus menuntun memimpin kita, membuat hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, memimpin hidup kita. Ya, ini juga salah satu menjadi moto dalam gereja kita yang ditekankan atau diajarkan oleh senior pastor pendeta Dr. Andi Samuel Jarel dan juga ibu gembala kita Dr. Nona Selvi Sailangi yang kita kasihi, ya, yang mendirikan gereja ini, yang memberi moto kepada gereja ini, yaitu hiduplah tulus, lurus, dan kudus di hadapan-Mu. Memang gak gampang buat Tuhan, tetapi percayalah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita minta pertolongan dari Roh Kudus, kita minta Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita percaya kita akan hidup, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percaya pada Tuhan, ya. Jadi teruslah berdoa, ya, teruslah berdoa apa? Tiap bangun pagi, ya, yaitu minta Roh Kudus menolong kita, berikan kita roh yang takut akan Dia. Karena begitu banyak, ya, mungkin dikatakan dia anak Tuhan, tetapi sampai hari ini masih melakukan, ya, mempraktekkan kuasa-kuasa gelapan, perdukunan, mantra, sihir. Ya, semalam disaksikan oleh Bu Helmi dalam renungan persekutuan doa itu, dia mengatakan, ya, banyak suku-sukunya itu sampai hari ini yang sudah Kristen sekalipun, tetapi masih melakukan apa? Masih mempraktekkan perdukunan, ya, sihir, mantra, kuasa gelapan itu, ya. Itulah kenyataan, itulah kebenaran bahwa sampai hari ini kalau hidup kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita menjalankan hidup ini, mempraktikkan jalan hidup ini, melakukan apa yang bertentang dengan firman Tuhan. Dan kita bersyukur, yaitu bahwa Tuhan mengatakan Dia harus pergi. Kalau Dia tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Ya. Tuhan Yesus harus kembali kepada sorga, dan Roh Kudus itu baru bisa datang untuk menolong kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang dari sorga, datang ke bumi ini. Amin. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus dari bumi ini dan Dia kembali kepada sorga. Amin. Ya, jadi bentar lagi kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memperingati, ya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita ibadah di pantai di tanggal 29 Mei nanti. Ya, diharapkan seluruh jemaat boleh hadir sama-sama, ya, meluangkan waktu untuk datang untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita datang ibadah, kita datang untuk menyaksikan peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia berjanji Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan menolong kita. Percayalah, ketika kita datang, kita akan dilawat oleh Roh Kudus, kita akan diberkati oleh Roh Kudus. Maka kita akan menjadi apa? Orang yang lupa akan masalah persoalan kita. Kita akan lupa semua beban berat. Kita akan lupa semua pergumulan kita. Karena apa? Roh Kudus sudah memberi kita ketenangan. Roh Kudus sudah memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Roh Tuhan, ketika kita muji menyembah Tuhan, kita percaya kita mendapat kekuatan yang baru. Membuat apa? Membuat kita terheran-heran dan tercengang-cengang. Kenapa saya mendapat kekuatan yang baru? Ya, seperti HP yang digunakan yang sudah lowbat, ketika dicas maka baterainya full kembali. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika datang mencari Tuhan dengan senang hati dan senang jiwa kita bersekutu dengan Roh Tuhan, kita percaya kita akan dicas kembali. Kita mendapat kekuatan yang datang daripada surga ini. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, jadi Roh Kudus itu, ketika manifestasi Roh Kudus itu, Dia membuat seseorang bertobat. Dia membuat seseorang insaf akan segala dosanya, maka dia tidak akan melakukan dosa lagi. Ya, Roh Kudus menyadarkan kita, yaitu dosa-dosa yang
harus kita tinggalkan. Dan akan kebenaran, ya kebenaran itu maka kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menuruti dunia ini lagi. Kita tidak menuruti perkataan manusia lagi. Kita tidak mendengarkan si A, si B katakan apa lagi, tetapi kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu menuntut kita kepada jalan kebenaran. Ketika di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera. Ya, di situ pasti ada ketentraman karena di situ ada kebenaran. Dan penghakiman, ya penghakiman kita lihat dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ya, jadi kita melihat di sini, ya iblis telah dihukum ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, maka kuasa dosa itu sudah dipatahkan, kuasa si jahat itu sudah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini, membuat kita sadar akan dosa, membuat kita berubah menjadi seseorang yang tadinya tidak berkenan pada Tuhan dan sekarang berubah menjadi berkenan pada Tuhan. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5, kita buka sama-sama, kita baca sama-sama berganti-gantian. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5, saya akan mulai ayat 1 dan firman kasih Tuhan dengan ayat 2 dan seterusnya sampai 5. Saya akan mulai lebih dahulu. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita melihat ketika Saulus belum bertobat, dia berusaha mencelakakan orang percaya. Dia berusaha membunuh Yesus, bukan saja Yesus saja, tetapi pengikut-pengikut Tuhan yang di jalan Tuhan itu. Dia berusaha membinasakan atau menganiaya mereka atau memasukkan mereka dalam penjara. Karena apa? Dia pikir itu adalah yang dia lakukan itu semua adalah benar. Semua yang dia lakukan itu adalah berkenan karena dia seorang pemimpin agama Yahudi, ya, dan seorang yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus sangat bertentangan dalam hukum Taurat, ya. Jadi bahwa kemudian hari kita melihat Saulus yang ketika dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus, dia berubah menjadi seorang yang tadinya
seorang penganiaya, tetapi sekarang dia menjadi seorang pengabar Injil, memberitakan kabar baik. Dia kemudian hari ini menjadi Paulus ya, yang memberitakan Injil kerajaan Allah ya. Salah satu juga bukti, salah satu pekerjaan Roh Kudus, buah Roh Kudus ya, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan bersaksi, dia akan memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang boleh datang kepada Tuhan ya. Kita bersyukur, yaitu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sangat diberkati Tuhan. Ayat 10, kita kembali kepada Yohanes pasal 16 ayat 11 ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan kita melihat Tuhan kita sudah pulang ke surga, dan sekarang dia mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Maka biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus tetap menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus, dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita banyak orang boleh datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin ya. Jadi teruslah kita dekat kepada Tuhan, teruslah kita bersekutu dengan Tuhan, dan teruslah kita minta Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun memimpin hidup kita kepada jalan kebenaran dan hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada semua orang yang minta kepadanya. Kita ingat ketika Daud jatuh dalam dosa, maka dia mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud sungguh-sungguh minta biarlah roh Tuhan itu, pengurapan daripada Tuhan itu terus menguasai hati dan pikirannya. Dan kemudian hari kita melihat Daud dipulihkan Tuhan, Daud diberkati Tuhan ya. Mari kita sadar, kita banyak keterbatasan, banyak kelemahan, kita sering sakit hati, kita sering kecewa, kita sering akar pahit. Tetapi kita percaya ketika Roh Kudus itu menguatkan kita, maka kita akan mengata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Justru dalam kelemahan kita lah, maka kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Itu firman Tuhan. Saya minta pemain musik WL untuk maju ke depan. Kita angkat lagu firman, mau masuk firman tadi, Roh Allah yang hidup penuh hidupku. Merji mana? Buat chat.